Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavia Yanti Tamba, mahasiswa program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengolahan hutan lestari. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kerangka kerja pengolahan hutan produksi lestari. Topik yang kita bahas pada materi ini yaitu yang pertama, apa itu PHPL, yang kedua, standar penilaian kinerja PHPL, yang ketiga, pedoman pelaksanaan penilaian kinerja PHPL, yang keempat, kegiatan penilaian PHPL, yang kelima, penentuan nilai akhir kinerja, dan yang keenam, sertifikasi PHPL. Nah, pada topik yang pertama, apa itu PHPL? Nah, teman-teman sekalian, pengolahan hutan produksi lestari atau PHPL merupakan upaya untuk mengelola hutan yang memproduksi hasil hutan baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu secara berkesinambungan tanpa mengganggu fungsi ekosistem serta dapat tetap menjaga fungsi sosial, fungsi ekonomi, serta fungsi budaya bagi masyarakat yang berada di sekitaran hutan. Pemenuhan standar PHPL juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, bentuk kepatuhan terhadap aturan pemerintah. Setiap pengusaha yang ingin mengajukan izin pemanfaatan hutan wajib memiliki sertifikat PHPL. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Aturan tersebut menyebutkan bahwa izin pemanfaatan hutan harus disertai dengan penilaian kinerja sesuai dengan standar dan pedoman pengelolaan hutan produksi lestari. Yang kedua, pemenuhan syarat dari pasar internasional. Sertifikat PHPL tersebut dapat juga memberi manfaat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hasil hutan di pasar internasional, apalagi negara-negara potensial seperti Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Korea, Tiongkok, serta Australia yang mengedepankan tentang pentingnya tata kelola hutan yang baik. Keberadaan sertifikat PPL tersebut dapat menjadi jaminan bahwa pihak produsen menjalankan usahanya dengan baik. Pihak perusahaan tak hanya mengedepankan aspek ekonomi, melainkan juga tetap memperhatikan faktor ekologi dan sosial. Hal yang tak kalah pentingnya, PHPL memastikan bahwa hasil hutan yang dipasarkan tersebut legal. Yang ketiga, tekanan lembaga keuangan terhadap penerapan sustainable finance. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak lembaga keuangan yang menerapkan konsep sustainable finance atau keuangan berkelanjutan. Penerapan konsep ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam tiga aspek, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Penerapan standar pemanfaatan hutan sesuai PHPL mendukung penerapan konsep keuangan berkelanjutan. Dalam praktiknya, PHPL mendorong pemanfaatan hutan secara sehat agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Di samping itu, PHPL juga memastikan bahwa pemanfaatan hutan tetap bernilai ekonomis dan memperhatikan aspek-aspek sosial. Yang keempat, jaminan produksi hutan yang ramah sosial dan lingkungan. PLPL tersebut juga menjadi upaya nyata bagi pengusaha bidang kehutanan berkaitan dengan strategi pemasaran perusahaan. Penerapan standar PHPL dapat membangun citra pengusaha yang ramah lingkungan di mata konsumen. Tak hanya itu, PHPL juga memberi jaminan produk yang ramah sosial. Yang kelima, meminimalkan dampak resiko sosial dan lingkungan yang berkepanjangan. Nah, penerapan standar PHPL ini bermanfaat dalam meminimalkan terjadinya kerusakan hutan yang berdampak negatif dalam jangka panjang. Potensi kerusakan hutan dapat diminimalkan karena PHPL mendorong penerapan beberapa aspek penting. Dengan begitu, hutan produksi yang dikelola tidak bisa memberikan manfaat secara berkesinambungan. Yang terakhir yaitu yang keenam, peningkatan kualitas kerja unit pengelola. Nah,
Sertifikat PHPL ini mendorong kinerja unit pengelola dalam memanfaatkan hasil hutan. PHPL mendorong pengusaha hutan untuk memperhatikan faktor perlindungan, pengembangan, serta kesejahteraan pada tenaga kerja. Adanya hubungan yang positif antara tenaga kerja dan pengusaha akan memberi dampak positif pada proses pengolahan hasil hutan. Tujuan PHPL merupakan konsep pengelolaan hutan lestari yang dimaksud melestarikan hasil hutan panen yang berkelanjutan yang dilakukan sesuai dengan nilai lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam dan hutan yang dapat menjamin keberlanjutan sumber penghidupan di masyarakat. Penerapan standar PHPL diharapkan dapat mengurangi laju kerusakan hutan yang merupakan imbas dari pembalakan hutan secara serampangan. Untuk bisa mencapai tujuan berupa pelestarian hutan, ada 5 aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kepastian dan keamanan sumber daya hutan. Aspek yang pertama ini berkaitan dengan kepastian dan keamanan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Dalam hal ini, perusahaan perlu mendapatkan kepastian hukum berupa izin pemanfaatan hutan yang masih berlaku. Yang kedua, kelestarian produksi hutan. Pemilik izin pemanfaatan hutan perlu memberikan jaminan bahwa hutan tetap lestari. Indikator yang bisa dijadikan penilaian adalah adanya rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, serta rencana jangka panjang, dengan disertai dengan survei tanah, citra landscape, serta potret udara. Perencanaan ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penebangan, tetapi juga penerapan sistem silvikultur di lapangan. Yang ketiga, konservasi, ekologi, dan lingkungan. Sebagai wujud upaya penerapan aspek konservasi, ekonomi, dan lingkungan hutan, pemilik izin dapat melampirkan dokumen rencana pengelolaan hutan serta rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Penyusunan dokumen tersebut juga harus disertai dengan adanya organisasi serta anggaran pelaksanaan yang sesuai dengan AMDAL. Yang keempat, manfaat ekonomi. Pemanfaatan hutan produksi yang lestari juga perlu memberi nilai ekonomi secara nasional maupun secara masyarakat. Untuk pengelolaan hutan perlu disertai dengan hal-hal sebagai berikut. Perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan para karyawan, pemberian kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan. Dan yang kelima, kelembagaan. Adanya kelembagaan dapat membantu meningkatkan pemenuhan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi yang lestari. Selain itu, aspek kelembagaan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat atau pemerintah dalam memonitor aktivitas pemanfaatan hutan secara lebih efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat kinerja dari pengelolaan hutan produksi lestari, diperlukan yang namanya standar dan pedoman pelaksanaan penilaian pengelolaan hutan produksi lestari. Hingga saat ini, ada beberapa standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari, yang dimana dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, yang bersifat wajib atau mandatori, yang diatur melalui peraturan pemerintah, Menteri Kehutanan atau Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan. Dan yang kedua, standar yang bersifat sukarela atau voluntary yang diatur melalui lembaga-lembaga, yaitu yang pertama, Lembaga Ekolabel Indonesia, dan yang kedua, yaitu Lembaga FSC. Nah, teman-teman sekalian, ini merupakan gambar skema dari standar dan pedoman pengelolaan hutan produksi lestari, di mana standar tersebut ada yang bersifat mandatori atau wajib dan ada juga yang bersifat voluntary atau sukarela. Selain standar dan pedoman penilaian yang bersifat mandatori dan voluntary, juga terdapat penilaian kinerja yang bergantung dari beberapa standar. Yang pertama, pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, hutan alam. Yang kedua, pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, hutan tanaman.
Yang ketiga, pemegang izin usaha pengolahan hasil hutan kayu, restorasi ekosistem pada hutan alam, dan yang keempat, pemegang hak pengelolaan. Terdapat ruang lingkup terhadap pedoman pelaksanaan penilaian kinerja PHPL. Yang pertama, pedoman ini mencakup pelaksanaan penilaian kinerja PHPL di izin usaha pengolahan hasil hutan kayu hutan alam, izin usaha pengolahan hasil hutan kayu hutan tanaman, izin usaha pengolahan hasil hutan kayu restorasi ekosistem pada hutan alam, dan pemegang hak pengelolaan. Yang kedua, pelaksanaan penilaian kinerja PHPL di izin usaha pengolahan hasil hutan kayu hutan alam, di izin usaha pengolahan hasil hutan kayu hutan tanaman, di izin usaha pengolahan hasil hutan kayu restorasi ekosistem pada hutan alam, dan pemegang hak pengelolaan standar penilaian kinerja PHPL. Yang ketiga, standar penilaian kinerja PHPL terdiri dari kriteria dan indikator penilaian kinerja PHPL dan VLK. Yang keempat, penilaian dilakukan terhadap dokumen dalam rentan waktu 5 tahun terakhir dan verifikasi lapangan. Selain ruang lingkup, terdapat juga acuan pada pedoman pelaksanaan penilaian kinerja PHPL, yaitu yang pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P30-Men-LHK/Setjen/PHPL3/3/2016 tentang penilaian kinerja PHPL dan VLK pada pemegang izin atau pada hutan hak atau Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 368. Yang kedua, SNI ISO/IEC 17065 tahun 2012 penilaian kesesuaian persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Yang ketiga, SNI ISO/IEC 19011 tahun 2012 tentang panduan audit sistem manajemen. Dalam kegiatan penilaian terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama permohonan penilaian, yang kedua perencanaan penilaian, dan yang ketiga pelaksanaan penilaian. Pada tahap pertama permohonan penilaian, audit mengajukan permohonan penilaian kinerja PHPL secara tertulis kepada tim lembaga penilai PHPL dengan tembusan kepada Direktur, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai. Selanjutnya, lembaga penilaian PHPL menindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data atau dokumen sebagaimana tercantum di dalam DPLS dan data atau dokumen terkait. Selanjutnya, lembaga penilai PHPL melakukan kajian terhadap data atau dokumen yang disampaikan oleh audit. Dalam hal ini, audit tidak memenuhi persyaratan minimal sebagaimana dimaksud pada tahap sebelumnya, maka audit diminta melengkapi persyaratan tersebut. Dalam hal audit memenuhi persyaratan, maka proses penilaian kinerja PHPL dapat dilanjutkan. Selanjutnya, tim lembaga penilai PHPL menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan audit. Yang kedua, perencanaan penilaian. Dalam perencanaan penilaian terhadap 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap rencana audit. Pada tahap persiapan, yang pertama yaitu perekrutan dan mobilitas tim audit, di mana lembaga penilaian PHPL menetapkan auditor dan tenaga ahli apabila diperlukan sesuai dengan persyaratan dan kompetisinya. Lembaga penilai PHPL menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan auditor dan tenaga ahli, memastikan kemampuan, menyiapkan protokol kinerja internal tim, dan menyelesaikan asuransi jaminan keselamatan tim audit. Lembaga penilaian PHPL menjamin bahwa auditor dan tenaga ahli berada pada tempat dan waktu sesuai dengan jadwal kerja. Yang kedua, logistik. Tim lembaga penilaian PHPL menyiapkan pendanaan dalam jumlah yang mencakupi kebutuhan pelaksanaan kerja auditor dan tenaga ahli serta tersedia pada waktunya. Tim lembaga penilai PHPL
menyediakan kebutuhan administrasi dan peralatan kerja untuk kelancaran kerja auditor dan tenaga ahli. Pada tahap yang kedua, rencana audit. Yang pertama, lembaga penilaian PHPL menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit yang memenuhi persyaratan SNI ISO 19011 tahun 2012. Yang kedua, tim lembaga penilaian PHPL menyampaikan pemberitahuan kepada direktur untuk diterbitkan surat pemberitahuan audit kerja PHPL kepada kepala dinas provinsi, kepala balai, dan atau SKPD terkait lambatnya 10 hari kerja sebelum pelaksanaan audit kinerja PHPL. Surat permohonan pemberitahuan dilengkapi dengan daftar nama dan waktu pelaksanaan audit kinerja PHPL. Yang ketiga, berdasarkan tahap yang sebelumnya, Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan audit kinerja PHPL kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan atau SKPD terkait untuk diberikan pelayanan serta dipantau secara administrasi. Surat pemberitahuan mencantumkan antara lain rencana waktu pelaksanaan audit kinerja PHPL dan nama-nama auditor tim lembaga penilai PHPL. Diterbitkan selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak diterima. Dan yang terakhir, dalam hal tersebut terdapat perubahan rencana audit kinerja PHPL. Sebagaimana dimaksud, pihak lembaga penilai PHPL wajib menyampaikan perubahan rencana dan direktur menerbitkan surat revisi terhadap perubahan rencana dimaksud. Yang ketiga, pelaksanaan penilaian. Pada pelaksanaan penilaian terdapat 2 tahap. Tahap pertama yaitu tim audit melaksanakan audit terhadap tahap 1 sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan, meliputi kegiatan kerja 1. Melaksanakan verifikasi dokumen. Yang kedua, mempelajari kondisi lapangan audit. Yang ketiga, melaksanakan diskusi dengan audit untuk menentukan kesiapan audit pada tahap kedua. Yang keempat, mengumpulkan informasi penting terhadap lingkungan sertifikasi PHPL, antara lain berkonsultasi dengan direktur untuk memperoleh informasi penting, misalnya surat peringatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban audit. Yang kelima, menentukan metodologi penilaian. Yang keenam, mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap 2 dan persetujuan audit mengenai rincian audit tahap 2. Pada audit tahap 2 terdapat 3 cara, yaitu pertama, koordinasi dengan instansi kehutanan. Tim audit berkoordinasi dengan dinas provinsi dan balai serta balai pemantapan kawasan hutan setempat sebelum dan sesudah penilaian lapangan. Sebelum penilaian lapangan, tim menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi audit yang akan dinilai. Setelah selesai pelaksanaan penilaian lapangan, tim melaporkan bahwa penilaian lapangan telah selesai dan menyampaikan kebutuhan informasi yang kurang lengkap. Dan cara yang kedua yaitu konsultasi publik. Untuk menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional audit, lembaga penilaian PHPL wajib melakukan konsultasi publik sebagai berikut. 1. Lembaga penilaian PHPL mengumumkan rencana penilaian selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum pelaksanaan. Yang kedua, lembaga penilaian PHPL mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di web selambat-lambatnya 7 hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi. Yang ketiga, tim audit mengadakan konsultasi publik dengan masyarakat yang secara langsung terkena dampak kegiatan audit dan pihak terkait lainnya, termasuk di dalamnya pemantauan independen sekurang-kurangnya sebanyak 1 kali. Yang keempat, tim audit wajib mendokumentasikan kegiatan konsultasi publik dalam bentuk berita acara dan disertai daftar kehadiran peserta. Yang kelima,
Kepala Balai memantau konsultasi publik dan melaporkan secara tertulis kepada direktur apabila lembaga penilaian PHPL tidak melakukan konsultasi publik. Tata cara pelaksanaan penilaian terdapat dibagi menjadi dua bobot, yaitu bobot verifier dan bobot indikator. Bobot verifier ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan verifier tersebut terhadap penilaian kinerja indikator. Tingkat perbedaan tersebut yaitu satu, berdasarkan tingkat kedekatannya, status verifier dikelompokkan menjadi verifier domain dan verifier kodomain, di mana verifier domain memiliki bobot 2, sedangkan verifier kodomain memiliki bobot 1. Pada bobot indikator, nilai kematangan indikator merupakan gambar menyeluruh dari tingkat kematangan verifier penyusun indikator. Gradasi nilai kematangan bobot indikator ditetapkan menjadi 3 skala, yaitu pencapaian kinerja indikator baik memiliki bobot 3, pencapaian kinerja indikator sedang memiliki bobot 2, sedangkan pencapaian kinerja indikator buruk memiliki bobot 1. Bobot indikator tersebut dikatakan baik apabila total nilai verifier yang dicapai lebih dari 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dicapai tanpa ada verifier domain yang bernilai buruk. Yang kedua dikatakan sedang apabila total nilai verifier yang dicapai antara 60% sampai dengan 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai tanpa ada verifier domain yang bernilai buruk. Dan yang ketiga yaitu buruk. Dikatakan buruk apabila total nilai verifier yang dicapai kurang dari 60% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai atau terdapat verifier domain yang bernilai buruk. Tata cara pelaksanaan audit di lapangan mengacu pada standar SNI ISO 19011-212 dan standar penilaian kinerja PHPL. Nah, ini merupakan nilai kematangan bobot indikator. Dikatakan baik apabila total verifier yang dicapai lebih dari 80%. Dikatakan sedang apabila total nilai verifier yang dicapai antara 60% sampai dengan 80%. Dan dikatakan buruk apabila total nilai verifier yang dicapai kurang dari 60%. Penentuan nilai akhir kinerja terdapat 3 predikat, yaitu baik, sedang, dan buruk. Yang dikatakan baik apabila total kinerja indikator yang dicapai 80% dengan catatan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. Dan yang dikatakan sedang apabila total kinerja indikator yang dicapai antara 60% sampai dengan 80% dengan catatan tidak terdapat verifier yang bernilai buruk. Dan yang dikatakan dengan buruk apabila total kinerja yang dicapai kurang dari 60% dari kemungkinan total maksimum yang dapat dicapai atau tidak memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. Penerbitan sertifikasi kayu. 1. Sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari diberikan kepada audit yang memiliki nilai kinerja dengan predikat sedang atau baik dengan masa berlaku selama 5 tahun. Yang kedua, dalam hal hasil akhir penilaian berpredikat buruk, sementara verifikasi legalitas kayunya dinyatakan memenuhi, lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari menerbitkan sertifikasi legalitas kayu. Yang ketiga, penerbitan sertifikasi legalitas kayu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat dilakukan apabila lembaga penilaian pengelolaan hutan produksi lestari telah terakreditasi dan ditetapkan sebagai lembaga verifikasi legalitas kayu. Yang keempat, dalam hal hasil penilaian berpredikat buruk, audit diberi kesempatan memperbaiki kinerja PHPL
sampai audit mengajukan permohonan untuk dinilai kembali oleh Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Penilaian dilakukan setiap 1 tahun sekali selama masa berlaku sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari dan dilakukan selama-lambatnya 12 bulan sejak terbitnya sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari. Nah, ini merupakan hal-hal yang menyebabkan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari dibekukan. Antara lain yang satu, pemegang sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari tetap tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 2. Tindak lanjut hasil keputusan penilikan atau audit khusus. Yang ketiga, apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT Equality Indonesia. Sedangkan ini merupakan hal-hal yang menyebabkan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari dicabut. 1. Pemegang sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 bulan penetapan pembekuan sertifikat. Yang kedua, secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran hak asasi manusia, membeli atau menerima atau menyimpan atau mengolah atau menjual kayu ilegal dan atau pembakaran areal kerjanya. Yang ketiga, pemegang sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut, termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan. Demikianlah pembahasan yang saya paparkan tentang kerangka kerja pengelolaan hutan produksi lestari. Semoga dari pembahasan ini teman-teman dapat mendapatkan manfaatnya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.